Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Syarasi. Kakak berasal dari UIN Antasari, jurusan Pendidikan Matematika. Dan kali ini kakak akan membahas terkait dengan masalah persamaan eksponen. Yang mana persamaan eksponen ini akan dipelajari oleh kalian kelas 10 MIPA Matematika Peminatan. Nah, jadi dalam persamaan eksponen ini banyak sekali bentuk-bentuk dari persamaan eksponen. Kalau nggak salah itu ada 6, dan nanti kakak akan membahas 3 saja. Karena 3 yang lainnya nanti itu akan menambah durasi waktu jadinya. Jadi kakak akan membahas 3 bentuk persamaan eksponen. Tapi sebelum itu kakak akan membahas terkait dengan sifat-sifat eksponennya dulu. Oke. Masih ingat dengan eksponen? Kalau eksponen ini berarti bilangan pangkat. Ingat, eksponen itu adalah bilangan pangkat. Kan sudah dipelajari di kelas 9 SMP maupun MTS. Nah, kalau misalkan 2 pangkat 3 itu menandakan 2 kali 2 kali 2. Ingat sampai situ? Yang dimana 2 ini adalah basisnya, basis, dan 3 ini adalah pangkatnya. Basis itu adalah bilangan pokok atau bilangan dasarnya. Oke, kita hapus. Nah, kita akan langsung masuki ke persamaan sifat dari eksponen. Sifat eksponen. Yang pertama, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan syarat A itu harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Maka kalau kita misalkan 0 pangkat 0 itu, maka hasilnya adalah tak tentu. Oke, sampai situ pasti paham. Terus untuk sifat kedua itu bila A pangkat N dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat N plus N, dimana A juga harus lebih dari 0. Kalau misalkan A nya sama dengan 0, maka itu hasilnya juga 0. Oke, contohnya misalkan 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3, maka akan menghasilkan 2 pangkat 5. Nah, ini cara simpel. Sifat-sifat eksponen ini adalah memudahkan kita untuk menentukan atau mendapatkan hasil-hasil dari perpangkatan ini. Kalau kita misalkan 2 pangkat 2, misalkan 2 pangkat 2 kita jabarkan 2 kali 2, maka kali lagi 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2, maka itu akan ribet kan, panjang jawabannya. Maka kalau gini sama jadi 2 pangkat 5, 2 pangkat 5. Nah, karena lebih baik pakai sifat eksponen daripada kita harus menjabarkannya terlebih dahulu. Terus bila sifat ketiga itu bila A pangkat N dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat N dikurangi dengan N. Contohnya sama, misalkan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 itu 2 pangkat 1 ini, 2 pangkat 1, maka akan menghasilkan 2 pangkat 2 pangkat 1, maka hasilnya adalah 2. Ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan hasil dari eksponen. Terus sifat yang keempat. Diperhatikan ya teman-teman lebih dulu tadi tentang sifat-sifat eksponen, karena ini akan sangat penting untuk kita dalam mengetahui persamaan eksponen nanti. Terus sifat keempat itu misalkan A pangkat N itu dalam kurung pangkat N, maka itu akan menghasilkan A N dikali N. Contohnya
Nggak usah gini, nggak usah. Kita langsung saja. Misalkan pangkat bentuk kelima lagi. Sifat yang kelima itu misalkan A dikali dengan B pangkat M, maka pangkat M itu kita bisa kalikan. Kita bisa kalikan ke dalam, berarti A pangkat M kali B pangkat M. Nah, terus sifat yang keenam. Sifat yang keenam itu misalkan A per B dipangkatkan dengan M, maka menghasilkan A pangkat M dibagi dengan B dipangkatkan dengan M. Nah, diperhatikan ya teman-teman. Dan terus kakak hapus lagi. Langsung sifat ketujuh. Kalian bisa menggunakan ini untuk di persamaan eksponen. Sifat ketujuh, bila A pangkat min M itu akan menghasilkan sama dengan 1 per A dipangkatkan dengan M. Nah, terus untuk sifat yang ke-8 yang terakhir, yaitu bila akar pangkat N dalam kurung akarnya berarti A pangkat M akar. Berarti ini dibacanya gini, A pangkat N akar N, maka akan menghasilkan A M per N. Nah, yang mana pangkat ini akan menjadi pecahan, yang mana M sebagai pembilang dan N sebagai penyebutnya dari pecahan pangkat tadi. Nah, silakan simak baik-baik. Ini bisa dicatat oleh kalian atau diperhatikan saja, juga nggak apa-apa. Nanti kita akan langsung ke persamaan eksponennya. Oke, akan hapus. Selanjutnya, nah kita akan masuki ke persamaan eksponen. Persamaan eksponen ini memiliki 6 bentuk. Dan kakak akan membahas sedikit saja, minimal 3 saja terkait dengan persamaan eksponen. Nanti yang selanjutnya kakak akan bahas juga. Mungkin minggu depannya atau ya lihat nanti saja. Oke, kita akan masuk ke bentuk pertama. Bentuk pertama, bila A pangkat Fx sama dengan A dipangkatkan dengan P. Nah, itu ini kan basis, ini basis juga, dia sama-sama dengan basis, tapi pangkat beda. Karena yang pangkat ini Fx, fungsinya itu berbentuk aljabar, misalkan 2x plus 1, misalkan. Dan sama dengan di sini, di ruas tangannya A pangkat P, yang mana P ini juga adalah menghasilkan bilangan. Maka solusinya itu adalah Fx sama dengan P. Fx sama dengan P. Nah, contohnya Fx solusinya adalah Fx sama dengan P. Contoh, kita misalkan 4, kita misalkan 4, 2 pangkat 2x plus 1 itu sama dengan 8. Nah kan ini basisnya nggak sama. Ini ada 4, sini ada 8. Nah, bagaimana supaya basisnya sama? Maka kita akan memanipulasinya dengan melihat dulu strukturnya. Misalkan 4 itu berarti kalau kita coba berarti itu 2 pangkat 2.
kan 2 pangkat 2 dalam kurung 2x plus 1. Oke, habis itu terus 8. 8 ini adalah 2 dipangkatkan dengan 3. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, ini sudah sama nih basisnya nih. Ini ada 2, ini ada 2. Maka karena sudah sama, tapi sebelum itu coba lihat lagi. Ini ada masih pangkat 2, di dalam kurungnya itu 2, di luar kurungnya ada 2x plus 1. Nah, kita nih ini bisa masuk ke dalam sifatnya itu, misalnya yang kita tadi itu an pangkat n sama dengan berarti a n dikali dengan n. Oke. Terus berarti 2 kali 2x berarti 4x, 2 kali 1 adalah 2 dengan 2 pangkat 3. Nah, ini karena sudah sama basisnya 2, maka kita langsung masuk ke solusinya. Solusinya adalah fx sama dengan p. 4x plus 2 berarti solusinya 4x plus 2 itu sama dengan 3. Oke, sampai situ. Maka sama dengan kita cari x-nya. 4x kita kedua rumusnya sama-sama kita kurangkan 2. Kita kurangkan 2 berarti ini 4x. Ini 3 kurang 2 berarti 1. Maka x dengan 4-nya pindah ruas ke sini, berarti kalau misalnya 4 kali x sama dengan 1 berarti 4-nya pindah ke sini, berarti x 1 sama dengan 1 per 4. Oke, sampai situ paham? Oke. Kakak beri kesempatan untuk melihat dulu terlebih dahulu, bisa kalian teliti lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kakak hapus ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Nanti kalau nggak paham, kita akan masuk ke diskusi nantinya. Ingat, bentuk pertama A pangkat fx sama dengan A pangkat p, dimana tadi fx itu adalah fungsi, p-nya adalah bilangan. Maka solusinya adalah fx sama dengan p. Sudah. Terus bentuk kedua itu adalah misal fx a pangkat fx itu sama dengan a g x. Nah, ini bukan p lagi, berarti ini menjadikan fungsi, jadi fungsi. Jadi solusinya adalah solusi yang diberikan itu adalah karena sama-sama kedua rumus itu sama-sama basisnya sama, maka fx itu akan sama dengan gx. Oke, kakak beri contoh dulu. Nah, fungsinya dengan gx. Contohnya kita misalkan berapa ya, 2x plus 1 itu sama dengan kita kira-kirakan 4 3x kurang 5. 3x kurang 5. Nah, ini kan basisnya masih belum sama ini. Berarti kita harus mensamakan basisnya dulu. Berarti 2x plus 1. 4 ini kan hasil dari 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 3x kurang 5. Itu sama dengan lagi sama dengan 2
2 pangkat 2x. Ini berarti kita pakai sifat, ya, pakai sifat yang eksponen tadi, maka 2x plus 1, berarti sini 2, 6x, ini 2 kali 5 sama dengan 10. Loh, maka karena sama sudah basis sama, maka kita bisa langsung masuk solusi. Solusinya misalkan 2x, berarti 2x plus 1 2x plus 1 itu sama dengan 6x min 10. Oke. Berarti kita harus mencari x-nya dengan 2x. Kita pindah ruaskan saja. Kita samakan samakan dengan suku-sukunya. Kita x sama-sama x, konstanta dengan konstanta, berarti 2x min 6x sama dengan pindah ruas, berarti sini berarti min 1 min 10 sama dengan 2x kurang 6x itu sama dengan min 4x, ini min 11, maka x nya adalah min 11 per min 4, atau x sama dengan 11 per 4. Nah, ini jadi ini adalah bentuk keduanya, a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Itu solusinya adalah fx sama dengan gx. Contohnya seperti ini, dan kalian bisa lihat, teliti dengan baik. 1, 2, 3, 4, 5. Kakak hapus. Kita masuk ke bentuk terakhir yang kakak bahas. Yang kakak akan bahas, yaitu harus dicatat itu ya, harus dicatat fx sama dengan agx. Masuk ke persamaan bentuk ketiga, yaitu afx itu sama dengan bfx. Nah, bagaimana ini dengan bentuk seperti ini? Jikalau basisnya nggak sama ini basisnya nggak sama, a di sini b. Apabila basisnya nggak sama tapi pangkatnya sama, fungsinya dengan fx dengan fx, maka solusinya itu mudah. Tinggal kita ambil fx-nya adalah ini menghasilkan nol. Contohnya adalah misalkan 2x plus 1 sama dengan 3 2x plus 1. Nah, ini kan nggak sama. Di luas ini 2, di luas ini 3, maka kita hanya mengambil ya di pangkatnya saja dengan solusi tadi fx sama dengan 0. Berarti apabila ini basisnya nggak sama tapi pangkatnya sama, maka menghasilkan 2x plus 1 itu sama dengan 0. Nah, setelah itu ini gampang, tinggal cari fx-nya saja lagi. Berarti 2x sama dengan pindah ruas, atau kita kurangkan kedua ruasnya dengan min 1, berarti min 1. Jadi x-nya sama dengan min 1 bagi 2. Nah, itu pembahasan dari persamaan eksponen, dan nanti selanjutnya untuk bentuk-bentuk lainnya kita akan bahas di lain kesempatan. Salah hilap kakak mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.